Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Libur nasional diisi warga Jabodetabek untuk mencoba menaiki kereta MRT Jakarta. Ya, dan seperti apa kondisi saat ini di lokasi? Telah ada Wahyudi Ritonga langsung dari stasiun MRT Blok M Jakarta Selatan. Silakan Wahyudi. Ya, baik, terima kasih rekan Reva dan juga Vandana. Antusiasme masyarakat terhadap adanya moda raya terpadu atau mass rapid transit yang ada di ibu kota Jakarta sampai saat ini semakin terus dipadati dan juga diramaikan oleh masyarakat, bukan hanya dari sekitar Jakarta, Bogor dan juga sekitarnya, namun juga banyak sekali yang berdatangan dari Jawa, dari Sumatera, Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya. Dan seperti yang terlihat bisa Anda saksikan di belakang saya sendiri itu sudah banyak sekali masyarakat yang datang dari luar Jakarta dan sampai antri. Dan di sebelah saya sudah ada Korporat Sekretari dari PT MRT Jakarta, Bapak Muhammad Kamaludin. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Kamaludin, ini hingga hari ini, khususnya di hari ini saja nih, kira-kira berapa nih, sudah berapa banyak warga atau masyarakat yang terus membanjiri stasiun MRT khususnya di Blok M ini? Jadi untuk data hari ini memang kami belum punya data akuratnya ya, tapi kami estimasi lebih tinggi daripada hari kemarin. Hari kemarin itu perharinya sekitar 70.000 penumpang. Jadi diestimasi hari ini pasti lebih tinggi daripada 70.000 penumpang. Baik, lalu seperti apa nih Pak Kamal? Antisipasi dari MRT sendiri terhadap lonjakan penumpang dari sisi pelayanan, fasilitas dan juga hal lainnya. Untuk antisipasi kami, utamanya untuk memperlancar warga mendapatkan tiket dan melewati gerbang pembayaran MRT. Jadi kami tambahkan staf kami yang membawa penumpang untuk mendapatkan tiket itu, apakah tiket single trip MRT maupun uang elektronik bank. Ada meja-meja pelayanan untuk membeli uang elektronik bank di stasiun MRT. Dan berikutnya juga nanti akan kami optimalkan lagi untuk mesin tiket otomatis ya. Tapi hari ini masih belum difungsikan. Nanti kami akan uji lagi nanti malam. Kami akan putuskan apakah akan menjalankan lagi mesin tiket otomatis mulai besok. Pak Kamaludin, ini terjadi antrian. Tadi kita perhatikan dari mulai siang menjelang sore banyak sekali antrian di loket stasiun MRT Blok M ini. Lalu seperti apa nanti langkah dari PT MRT memberikan imbauan, ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan beberapa kartu yang nanti akan digunakan untuk MRT yang bekerja sama dengan beberapa bank? Iya, jadi saya menghimbau untuk mengurangi antrian. Warga bisa menggunakan MRT dan sebelum memasuki stasiun MRT sudah membawa uang elektronik dari bank, misalkan seperti kartu Jaklingko yang dipromosikan oleh pemerintah Provinsi DKI sebagai kartu standar untuk Transjakarta dan MRT Jakarta. Dan sebelum masuk MRT sudah ada saldo minimal Rp7.000 untuk satu perjalanan. Bila masih belum, bisa membawa tiket single trip yang dari hari sebelumnya. Ini juga bisa membantu untuk menekan top up lebih cepat di stasiun MRT. Dan harapannya supaya semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum seperti MRT Jakarta dan Transjakarta. Baik, Pak Kamaludin, banyak sekali warga yang sampai hari ini terus berdatangan bahkan membawa anak kecil. Lalu anak di usia minimal berapa sih yang sudah dikenakan untuk membeli tiket? Batasan untuk usia anak itu bukan, maksudnya saya untuk memasuki MRT, apakah berbayar atau tidak, itu bukan dari usia tapi dari tinggi anak. Tinggi anak yang di bawah 90 cm itu masih bebas, masih free untuk memasuki MRT. Sementara anak yang sudah melebihi 90 cm harus berbayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Ini juga banyak masyarakat dari tadi itu bahkan di mana aja itu bertanya-tanya. Ini kerjasama yang baik. Dan bahkan netizen sendiri di sejumlah media sosial mengatakan MRT mengambil langkah yang cukup bijaksana dengan bekerjasama dengan Blok M Plaza. Nah, ini sebenarnya dasar kerjasamanya seperti apa nih Pak? Ini sebetulnya salah satu dari implementasi Transit Oriented Development atau kawasan berorientasi transit, bahwa stasiun MRT itu harus terintegrasi dengan gedung-gedung sekitarnya. Dan ini bukti nyata bahwa pada saat operasional kami sudah langsung terintegrasi dengan pusat perbelanjaan di Blok M. Dan ini juga kemarin sudah ditinjau sendiri oleh Bapak Gubernur dan Ketua DPRD. Ini sangat membantu untuk menghidupkan lagi ekonomi di sekitar stasiun MRT. Jadi ada pertumbuhan ekonomi dan ini menjadi satu hubungan yang saling menguntungkan antara kami sebagai operator dengan pemilik lahan sekitar dan pemilik usaha di sekitar MRT. Terakhir nih Pak, dari sisi pasti MRT juga punya survei dong. Survei MRT terhadap masyarakat dari sisi tarif, ini seperti apa? Ini sudah dilakukan dari awal tahun lalu ya, dan itu sudah diserahkan kepada pemerintah. Jadi yang tarif ditetapkan sekarang ini sudah masuk dalam range yang disarankan oleh konsultan kami. Dan itu berdasarkan dari kemampuan membayar dan keinginan membayar dari warga. Dan bisa dilihat sekarang animo masyarakat kelihatannya sudah cukup menerima tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI.
Baik, terima kasih Pak Kamaludin dan selamat bertugas kembali. Iya, Reva dan juga Fandana, seperti itulah bincang-bincang kami bersama pihak dari PT MRT, Pak Muhammad Kamaludin. Tentunya kita berharap MRT ini bisa semakin diperpanjang ke berbagai wilayah di ibu kota. Seperti nanti rencana Pemprov DKI yang akan memperpanjang MRT ini hingga fase kedua sampai ke Jakarta Kota. Tentunya dengan ada MRT ini dapat memudahkan seluruh masyarakat yang setiap harinya bermobilisasi dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI. Untuk sementara itu laporan yang dapat kami sampaikan dari stasiun MRT Blok M Jakarta. Kembali ke Anda rekan Reva dan Fandana di studio. Ya, terima kasih rekan Wahyudi atas laporan Anda langsung dari stasiun MRT Blok M Jakarta Selatan.